Nah, kita bicara mengenai keadaan tanah air. Saya rasa saudara-saudara semua tahu bahwa kita merdeka tahun 45, 17 Agustus. Kita merdeka, proklamator dari Bung Karno, tetapi kita mesti tahu latar belakang apa sebab Bung Karno yang memproklamasikan kemerdekaan itu. Sebetulnya Bung Karno pada bulan Agustus setelah Jepang menyerang pada Jepang menyerah tanggal 10 atau antara 10 sampai 15 Agustus. Ya, 15 Agustus pemuda-pemuda ingin supaya Indonesia merdeka, tetapi Bung Karno belum percaya kita ketika itu bisa merdeka karena dia takut masih ada kekuatan-kekuatan yang bisa merongrong kekuatan pemuda ketika itu. Jadi Bung Karno, pendek cerita, Bung Karno diculik. Jadi kalau ibu-ibu dan saudara-saudara tanya, Pak Rawi kau tahu sumber berita saya adalah Adam Malik. Adam Malik inilah salah satu pemuda yang ikut menculik Bung Karno. Dia sumber berita saya. Yang kedua, sumber berita saya adalah Sukarni. Sukarni ini pernah menjadi duta besar Republik Indonesia di Peking, di Tiongkok. Ketika itu saya wartawan antara di Tiongkok. Jadi saya kenal baik dengan dia. Dan dari dia banyak saya gali mengenai latar belakang proklamasi kita tadi. Sukarni ini, dia adalah orang Surabaya, kelahiran di Blitar. Dia itulah kepala penculik Bung Karno itu. Dia merasa bangga sekali karena dia bisa menculik Bung Karno, dan dia bangga karena dia satu kampung dengan Bung Karno. Bung Karno lahir di Blitar, Sukarni juga di Blitar. Kalau yang satu namanya Sukarni, yang satu namanya Soekarno. Cuma perbedaan di antara dua manusia tokoh pejuang ini, kalau Bung Karno dari PNI, Sukarni ini dari Partai Murba. Partai Murba, di mana Bung Adam juga adalah ketua dari partai itu. Jadi dialah tokoh yang menculik Bung Karno pada tanggal 15 Agustus, dibawa ke Rengas Dengklok, berunding di sana. Pendek cerita, Bung Karno akhirnya memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus tahun 65 tadi. Jadi sumber berita saya adalah dari dua tokoh ini. Jadi kebenarannya bisa diuji. Sebab kalau kita bercerita mengenai proklamasi, seperti legenda jadinya. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis kita, di antara ceritanya tuh satu sama lain berbeda. Kalau kita dengar kita baca buku Burhanuddin Dia, ada yang kenal saya dengan Burhanuddin Dia? Baiklah, Burhanuddin Dia itu adalah chief editor dari Surat Kabar Merdeka. Istrinya namanya Hirawati Dia, chief editor dari majalah Merdeka. Hirawati Dia ini seorang jurnalis yang terkenal. Dia graduate dari Columbia University. Burhanuddin Dia menjadi chief editor dari Surat Kabar Merdeka, satu-satunya surat kabar Indonesia di zaman pendudukan Belanda di Jakarta. Jadi kalau kita baca buku dia, berbeda dengan buku yang ditulis oleh Rosian Anwar. Berbeda lagi dengan buku yang ditulis oleh Bung Adam.
Tapi saya lebih percaya dengan Bung Adam, karena Bung Adam terlibat di dalam penculikan itu, sedangkan Rosihan tidak. Burhanuddin dia juga tidak terlibat. Rosihan dan Burhanuddin dia ketika proklamasi itu mereka ikut di dalam kelompok pemuda, tapi tidak ikut berperan dalam penculikan Soekarno-Hatta in that time. Jadi Bung Karno akhirnya setelah desakan pemuda diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau saudara-saudara baca proklamasi itu bunyinya begini kan, proklamasi, isi bunyi proklamasi itu tanggal 17 Agustus yang bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bunyi proklamasi tadi. Jakarta 17 Agustus 05. Jadi bukan 45, 05. Itu yang ditulis oleh Bung Karno. Kenapa 05? Karena pada waktu itu tahun 2605. Kenapa 2605? Karena itu tahun Jepang, Showa 2605. Jadi Bung Karno memakai itu. Jadi Jakarta 17 Agustus 05. Belakangan waktu Bung Karno membacakan proklamasi ditukar menjadi 17 Agustus 1945. Sebenarnya Bung Karno menghendaki proklamasi itu tidak seperti yang ditulisnya atas nama bangsa Indonesia, tetapi dia menginginkan proklamasi itu bentuknya seperti American Declaration of Independence. Itu yang diinginkan oleh Bung Karno. Jadi ditandatangani oleh wakil-wakil tiap daerah. Tapi pemuda-pemuda, terutama Soekarni, Bung Adam, dan yang lain, Bikana, nggak setuju. Terutama Khairul Saleh. Karena dia tidak mau bahwa kalau mencontoh bentuk proklamasi itu seperti Declaration Independence of the United States of America, di mana ditandatangani oleh wakil-wakil, pemuda-pemuda tidak mau yang menandatangani itu wakil-wakil yang pernah bekerja sama dengan Jepang. Itu pemuda-pemuda nggak mau. Jadi kalau ada yang bertanya, kok Pak Rawi tahu ini? Kenapa saya nggak tahu? Karena yang cerita sama saya itu adalah Khairul. Jadi kalau saudara-saudara tanya, Pak Rawi kenapa Khairul? Kenal. Saya kenal betul dengan dia. Karena dia anak Medan. Saya lahir di Medan, sekolah di Medan, besar di Medan. Dia juga anak Medan. Ayahnya kerja di Jawatan Kertapi di Medan. Di DSM. Dan Khairul waktu habis penculikan ada konflik di Jakarta dengan Bung Karno, dia dicampakkan ke luar negeri, distudiopdrachtkan dia. Jadi bukan dibuang, tapi namanya distudiopdracht. Jadi apa nama itu? Disekolahkan, tapi sebenarnya dia dibuang. Sekolah dia di sana, di Eropa. Waktu dia pulang tahun 55, kebetulan saya di Medan diminta untuk menjemput dia ke lapangan terbang Polonia di Medan. Dari dialah saya tanya, bagaimana cerita Bung waktu Bung menolak proklamasi itu tidak ditandatangani oleh semua wakil-wakil? Berceritalah dia. Jadi untungnya saya
Saya kenal dengan 3 manusia yang terlibat di dalam proklamasi itu. Satu saya sebut tadi Bung Adam. Bung Adam yang saya kenal baik, kita sama-sama bekerja di kantor Berita Antara dan dia bos saya. Nomor 2 Sukarni yang tidak saya kenal sampai dia quote unquote dia jatuh cinta sama saya karena saya waktu itu ya quote unquote jatuh cinta sama saya karena sama-sama di Tiongkok. Kenapa dia jatuh cinta kepada saya? Karena ada latar belakang lain. Jadi orang yang asli lagi yaitu Hairul. Jadi itulah sumber berita saya. Jadi saya nggak perlu cerita dari buku karena 3 manusia ini yang langsung terlibat di dalam masalah itu. Sukarni ini kita kembali. Jadi saya ceritakan tokoh-tokoh ini supaya nanti saudara-saudara kalau bercerita sama kawan-kawan siapa si Anus, siapa si ini, saudara-saudara bisa menceritakannya. Bilang saja sumbernya dari saya, sumber saya sudah pasti asli karena sumber saya adalah orang yang langsung terlibat.